Halo, sahabat taat pajak, selamat datang. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kita semua, terutama bagi pengguna jasa atau penerima jasa yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Di era modern saat ini, bidang jasa konstruksi memegang peranan penting dalam mewujudkan sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Karena dinilai sebagai salah satu pilihan usaha yang menjanjikan, banyak perusahaan yang memilih bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Penghasilan atas jasa konstruksi merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak penghasilan secara final atau PPh pasal 4 ayat. Yang pertama adalah tentang definisi jasa konstruksi. Sebenarnya apa sih usaha jasa konstruksi itu? Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Setelah mengetahui apa itu jasa konstruksi, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Perlu diketahui, dalam jasa konstruksi terdapat pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa konstruksi ini ialah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Sedangkan penyedia jasa ialah pemberi layanan jasa konstruksi. Adapun sebagai pengguna jasa ataupun penyedia jasa akan selalu berkaitan dengan pajak penghasilan atau jasa konstruksi. Sebenarnya, apa sih landasan hukum yang mendasari jenis pajak ini? Dasar hukum pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Jadi, dasar hukum pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya, kita akan mengetahui subjek pajak atas penghasilan jasa konstruksi. Subjek pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Siapa saja sih yang menjadi subjek pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi? Subjek pajak usaha jasa konstruksi terdiri dari orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Bagaimana dengan ruang lingkup pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi? Ruang lingkup pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Berdasarkan kegiatan usahanya, ruang lingkup usaha jasa konstruksi dikelompokkan dalam 3 jenis. Kelompok-kelompok tersebut adalah 1. Layanan konsultasi konstruksi, 2. Layanan pekerjaan konstruksi, dan yang terakhir layanan konstruksi terintegrasi. Selanjutnya, bagaimana dengan ketentuan tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini? Tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, tarif jasa konstruksi yang dikenakan PPh final 4 ayat 2 dibagi menjadi 7, yakni: pertama, untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang memiliki sertifikat badan usaha, kualifikasi kecil atau sertifikasi kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan dikenakan tarif sebesar 1,75%. Yang kedua, untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikasi badan usaha atau sertifikasi kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan dikenakan tarif sebesar 4%. Yang ketiga, untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa selain penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam poin A dan B dikenakan tarif sebesar 2,65%. Untuk pekerjaan konstruksi
terintegrasi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang memiliki sertifikasi badan usaha dikenakan tarif sebesar 2,65%. Yang kelima, untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 4%. Yang keenam, untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dikenakan tarif sebesar 3,5%. Yang ketujuh, untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dikenakan tarif sebesar 6%. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini? Mekanisme perhitungan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. PPh bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PPh final jasa konstruksi sama dengan nilai kontrak atau belum termasuk PPN dikalikan dengan tarif PPh jasa konstruksi. Selanjutnya, kita akan mengetahui mekanisme pemotongan PPh final atas usaha jasa konstruksi ini. Mekanisme pemotongan PPh final atas usaha jasa konstruksi. PPh final jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Namun, jika pihak tersebut bukan merupakan pihak yang bertindak sebagai pemotong pajak, pajak disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Bagaimana dengan ketentuan mekanisme penyetoran atas usaha jasa konstruksi ini? Mekanisme penyetoran PPh final atas usaha jasa konstruksi. Penyetoran PPh final ini dilakukan setiap bulan atas penghasilan yang diperoleh selama bulan berjalan. PPh terutang dapat pemotongan dari penggunaan jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Dengan waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya sesudah akhir masa pajak. PPh terutang dibayarkan penyediaan jasa, maka penyetoran dilakukan di tempat yang sama selamatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah masa pajak terakhir. Setelah mengetahui mekanisme penyetoran, bagaimana dengan mekanisme pelaporan PPh final atas usaha jasa konstruksi ini? Mekanisme pelaporan PPh final atas jasa konstruksi. Wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotong dan atau penyetoran pajak tersebut dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 yang mencantumkan jumlah penghasilan bruto dan PPh final yang telah dibayar ke KPP atau KP2KP. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.